Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Furqan dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan pada malam hari ini, malam Jumat 16 Zulqa'dah 1443 Hijriah, kita dapat dipertemukan kembali di program live kajian yang disiarkan secara langsung dari studio 2 Al-Furqan TV. Insyaallah kajian kita pada malam hari ini akan melanjutkan kitab Fiqhu Asma'il Husna karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, pembahasan nama Allah yang ke-8 Ar-Razik dan Ar-Razak. Insyaallah akan disampaikan oleh Saduna Abu Rima LC hafizahullah ta'ala selama kurang lebih 45 menit ke depan. Selanjutnya, bagi pemirsa dan pendengar sekalian yang memiliki pertanyaan, dapat Anda sampaikan kepada kami melalui pesan WhatsApp atau dapat Anda sampaikan secara langsung melalui telepon WhatsApp di nomor 081259521312. Kami ulangi sekali lagi di nomor 081259521312. Baik, langsung saja kita simak bersama kajian pembahasan nama Allah yang ke-8 Ar-Razak dan Ar-Razik kepada Al-Ustadz alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, segenap pemirsa televisi Al-Furqan dan juga pendengar radio Al-Furqan, yang semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberi berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan juga beraneka macam nikmat-nikmat yang lain. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur terhadap semua nikmat-nikmat tersebut, dan kita berharap agar kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan nikmat-nikmat tersebut kepada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah karuniakan kepada kita ini, kita rangkai untuk meraih nikmat yang jauh lebih besar, jauh lebih abadi, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita melanjutkan daripada kajian seperti biasa, yaitu dengan kitab karya daripada Syekh Abdul Razak hafizahullah tabaraka wa ta'ala dengan judul Fiqhu Asma'il Husna. Semoga apa yang hendak kita baca ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga kita bisa mendakwahkannya, memahaminya, dan menjadi ilmu yang berbarakah insyaallah tabaraka wa taala. Qala al-mu'allif rahimahullah tabaraka wa taala, Ar-Razzaqu war-Raziqu. Apa perbedaannya dari Ar-Razzaq dan Ar-Raziqu? Ar-Razzaq itu adalah syiyagul atau mudahnya sighatul mubalaghah. Ya, Ar-Razzaq dia mengikuti wazan yaitu fa'an. Ya, fa'an. Ar-Razzaq, fa'an Ar-Razzaq. Maknanya bahwasanya Ar-Razzaq ini itu memiliki makna yang lebih daripada sekedar
ini kalau dilihat daripada konteks kalimatnya ya, yaitu kalau dibanding dengan Ar-Razik. Ar-Razzaq itu siyagul mubalaghah atau sighatul mubalaghah yang maknanya Allah Rabbul Alamin senantiasa memberikan rizki, senantiasa memberikan rizki. Dan Ar-Razzaq ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim hanya sekali, yaitu dalam surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-58, ya Ar-Razzaq. Kemudian Ar-Razik, apa bedanya dengan Ar-Razzaq tadi dengan Ar-Razik? Kalau Ar-Razik itu adalah ismul fa'il, ya isim fa'il, ya pelaku gitu ya. Ar-Razik yaitu Ar-Razik atau ismul fa'il, fa'il gitu. Razik gitu. Ar-Razzaq tadi senantiasa melimpahkan rezeki. Jadi Allah Rabbul Alamin adalah memiliki nama yang indah ini, yaitu Ar-Razzaq dan Ar-Razik. Sedangkan Ar-Razik itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan konteks yang banyak. Ya, di antaranya adalah ada yang apa namanya? Jamak gitu ya, jamak. Di antaranya wallahu khairur raziqin, raziqin. Ya, di situ disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-jamak. Ya, disebutkan oleh para ulama rahimahumullah tabaraka wa ta'ala ar-razik, ya sighatul jam'i itu dikatakan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekitar 5 atau berapa gitu dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Di antaranya ini tadi wallahu khairur raziqin, ya. Kita baca wahai kaum muslimin. Jadi judul kita pada malam hari ini adalah Ar-Razzaq Ar-Razik. Sekilas tadi bahwasanya Ar-Razzaq itu adalah sighatul mubalaghah, ya. Dia memiliki makna lebih, senantiasa memberikan rezeki. Kalau Ar-Razik itu adalah ismul fa'il yang memberikan rezeki, ya, yang memberikan rezeki. Tapi kalau Ar-Razzaq dia itu memiliki makna yang lebih, yaitu apa? Senantiasa memberikan rezeki. Allah Rabbul Alamin berfirman tadi dalam surah Adz-Dzariyat ayat 58, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Qala al-muallif rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa qad warada ismullahir razzaqu fi mawadi'a minal Qur'anil Karim. Dan nama Allah Ar-Razzaq itu datang ya fi mawadi' di berbagai tempat. Kenapa saya di sini menyatakan di berbagai tempat? Padahal disebutkan oleh Allah dalam surah Adz-Dzariyat ayat 58. Ya, maksud daripada saya ini menyatakan Ar-Razzaq itu bisa jadi yaitu mustaqah minar razzaq, ya Ar-Razik, ya apakah dia datang dalam apa namanya dalam jamak yaitu seperti raziqin gitu ya. Itu tadi dikatakan oleh saya wa qad warada ismullahir razzaq fi mawadi'a minal Qur'anil Karim. Padahal disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekali sighah Ar-Razzaq, Ar-Razzaq dalam surah Adz-Dzariyat 58. Apakah perkataan saya di sini kurang benar? Tidak. Ya, benar. Ya. Perkataannya di sini benar. Di berbagai tempat di dalam Al-Qur'an maksudnya mungkin juga yaitu mustaqah, pecahan daripada Razzaq itu. Apakah ya razikin ataupun yang lainnya gitu ya. Maka di sini benar ya, tidak salah. Tapi disebutkan Razzaq, ya konteksnya itu Razzaq gitu sekali dalam surah Adz-Dzariyat ayat 58. Wa qala ta'ala wallahu khairur raziqin. Di sini raziqin ismul fa'il, tapi datang sighahnya itu al-jam'i, yaitu secara jamak. Wallahu khairur raziqin, dan Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Gak ada yang terbaik kecuali Allah Rabbul Alamin. Kemudian juga Allah Rabbul Alamin berfirman wa qala ta'ala wa innallaha lahuwa khairur raziqin, dan sesungguhnya Allah dialah Allah sebaik-baik yang memberikan rezeki. Wa qala ta'ala warzuqna wa anta khairur raziqin. Warzuqna ini adalah Allah Rabbul Alamin menjelaskan tentang doa ya. Warzuqna wa anta khairur raziqin, dan berikanlah rizki kepada kami dan sesungguhnya engkau ya Allah khairur raziqin, yaitu sebaik-baik pemberi rizki. Lihat di sini datang dengan sighah al-jama' disebutkan oleh mu'alif di sini yaitu 3,
ya di antaranya. Tapi disebutkan oleh para ulama rahimahumullah tabaraka wa taala ada sekitar 5 ya dalam Al-Qur'anul Karim. Warada ismur razik fi sunnatin nabawiyah. Setelah mu'alif rahimahullah tabaraka wa ta'ala menyebutkan dalil dari Al-Quran, kemudian beliau menguatkan dalil dari sunnah, dari hadis. Fafis sunan, ya fafis sunan, maka di dalam sunan. Nah, sunan di sini banyak, wahai kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kitab yang mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalau disebutkan di situ sunan itu banyak. Di antaranya Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibni Majah dan lain sebagainya. Namun dalam riwayat ini yaitu ada 3 sunan atau kitab Sunan Abi Dawud, kemudian Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan tidak dikeluarkan atau tidak terdapat di dalam Sunan Nasa'i, tidak. Ya. Di sini dikatakan tadi fafis sunan. Ya, apa tadi? Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi dan Sunan Ibni Majah. Ya. Nasa'i tidak mengeluarkan atau tidak termuat di dalamnya. Wa musnadil Imami Ahmad, dan juga hadis ini termuat dalam musnad Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad ya bin Hambal itu bukan sunan, ya sunan Imam Ahmad bukan, tetapi apa? Musnad. Begitu pula sebaliknya, kita tidak bisa menyatakan misalkan saja musnad Abi Dawud, tidak boleh, tetapi apa? Nama-nama yang telah masyhur yaitu Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibni Majah, Sunan Nasa'i dan lain-lain. Ya, kemudian kita bilang Sunan Ahmad, bukan ya, tapi Musnad Imam Ahmad, beda-beda. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala ghala as-si'ru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ghala as-si'ru, ya, harga di kota Madinah pada waktu itu melambung tinggi. Ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya Rasulullah, kemudian mereka para sahabat itu berkata kepada Rasulullah, wahai utusan Allah, lau sa'arta, ya, andai saja engkau menetapkan harga, ya, maka tidak terjadi seperti ini. Faqal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha huwal khaliqul qabidu al-basitur razikul musa'ir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan, al-qabid yang menyempitkan rezeki, al-basit yang meluaskan rezeki, ar-razzaq ar-razik yang memberi rezeki, al-musa'ir yang menetapkan harga. Ini maksudnya bagaimana wahai kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an? Kita mengetahui bahwasanya harga di pasaran itu bisa melambung tinggi itu sebab apa? Yang pertama mungkin ya barang itu langka, ya. Misalkan saja permintaannya banyak tapi barang itu nggak ada ataupun sedikit, maka harga itu bisa tinggi, ya, di pasaran itu bisa tinggi karena langkanya barang tersebut. Atau juga dengan sebab seseorang itu banyak yang menimbun, ya, maka menjadi apa? Barang itu menjadi nilainya tinggi sekali. Ya, kalau kita lihat bukan permainan daripada beberapa orang gitu, beberapa penjual gitu ya. Maka di sini kalau terjadi kelangkaan daripada barang tersebut, ya, maka ini adalah bitakdirillahi tabaraka wa ta'ala. Musair, Allah yang menetapkan harga tersebut, ya. Allah yang menetapkan harga tersebut menjadi tinggi. Kenapa? Karena langkanya daripada barang tersebut. Maka ini yang menetapkan adalah Allah Rabbul Alamin. Beda kalau orang-orang itu pada menimbun barang, kan itu, menimbun barang. Semua memang dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi terkadang ada sebab yang dilakukan oleh manusia. Ya, maka di sini kalau dikatakan dalam hadis ini sabda Rasulullah SAW, innallahal musa'ir, sesungguhnya Allah itu yang menetapkan harga itu, gambarannya seperti itu. Ya, kelangkaan barang, kemudian harga itu melambung tinggi, maka siapa yang menetapkan? Dia adalah Allah Rabbul Alamin. Kadang juga panen raya, siapa yang menetapkan harga wahai kaum muslimin? Dia adalah Allah Rabbul Alamin. Dengan Allah memberikan panen raya, sehingga permintaannya itu
biasa-biasa saja, tetapi barang itu banyak sekali. Ya, sebagaimana kita ketahui di pasar-pasar, jikalau barang itu banyak, permintaannya biasa, harga itu jatuh. Ya, kayak cabai saja pada hari-hari ini itu bisa mencapai 95.000 per kilo. Ya, kalau barang itu banyak, ya, maka berapa harganya cabai merah? Ya, cabai merah itu bisa sekitar eceran sampai 14.000, jatuhnya itu Masya Allah gitu ya. Siapa yang menetapkan harga ini? Allah Rabbul Alamin, yang telah mentakdirkan barang itu banyak, permintaan sedikit, ataupun sebaliknya barang itu langka kemudian permintaan banyak. Ya, maka itu adalah al-musair. Allah lah yang menetapkan harga. Wa inni la arju, maka dan sesungguhnya aku, kata Rasulullah SAW, la arju, aku berharap, an alqiyallah, ya, an alqiyallah, aku berjumpa dengan Allah, maknanya kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Wala yaddulubni, dan tidak ada yang meminta, menuntutku, ahadun, seorang pun, bimadlamatin, dengan sebuah kezaliman, zalamtuha iyahu, yang aku telah mendolimi orang tersebut, fi damin wala malin, baik dalam darah maupun dalam permasalahan harta. Mana yang terkait dengan pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini adalah sabda Rasulullah SAW, Innallahu wal khaliq al-qabid al-basid ar-razik. Ya, pembahasan kita adalah ar-razik. Kita tidak mengurai hadis ini, tetapi kita hanya hadis ini didatangkan oleh mu'allif rahimahullah tabaraka wa ta'ala menjadi syahid, menjadi menguat daripada apa yang dijadikan maudhu, judul oleh mu'allif hafidhullahu tabaraka wa ta'ala, yakni kalimat ar-razik. Tadi kenapa kok demikian? Kenapa saya di sini mendatangkan hadis ini? Ya, ada sebuah perkara yang bisa menjadi bukti ontet ilmiah gitu ya. Di mana di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang disebutkan oleh muallif hafidhullahu tabaraka wa ta'ala itu tadi datang dengan sighah jama'. Ya, contohnya khairur razikin dalam surah Al-Jumu'ah ayat 11. Begitu pula dalam Al-Hajj ayat 58, khairur razikin. Begitu pula pada Al-Maidah ayat 114, yaitu khairur razikin. Semuanya datang dengan bentuk jamak. Kemudian al-muallif hafidhahu tabaraka wa taala akan menunjukkan ya bahwasanya di sana ada kalimat ar-razik. Ya, sighahnya adalah mufrad, yaitu di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sanad daripada hadis ini adalah sahih. Fallahu subhanahu war-razzaq, maka Allah Rabbul Alamin yang maha suci, dia adalah Razzaq. Razzaq tadi apa wahai kaum muslimin? Yaitu sighahnya ada sighah mubalaghah. Artinya adalah memiliki makna yang lebih, yaitu senantiasa memberikan rezeki. Ya, senantiasa. Ya. Yang dimaksud dengan ar-razzaq adalah al-mutakaffil. Mutakaffil itu yang menjamin bi arzakil ibad, dengan semua rizki-rizki hamba-hambanya. Al-qaimu ala kulli nafsin, Allah lah yang menegakkan ya ala kulli nafsin, terhadap semua jiwa, bima yukimuha min kutiha, di mana dengannya tadi ya, kullu nafsin tadi itu bisa tegak ya, tentu saja dengan apa? Dari makanan-makanannya. Qala ta'ala wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidaklah min dabah dari binatang melata pun fil ardi, di bumi ini, illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah lah yang menanggung daripada rizkinya, ya, yang menanggung rizkinya. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya Allah lah yang mutakaffil bi arzakil ibad. Allah lah yang menjamin apa? Rizki hambanya. Maka kalau kita ya lagi mengais rizki, ya janganlah sampai kita itu menyakiti saudara kita, ya. Sesungguhnya kita itu punya punya adab, ya, punya adat. Ya, adatnya itu gimana sih bekerja itu ya. Misalkan kita jualan kopi gitu ya, masa kita mau sampai hati kemudian kita di sampingnya persis gitu ya,
Ini juga menyakitkan kan gitu. Beda kalau memang tempat itu dibikin seperti itu, memang kumpulan gitu, orang-orang pada datang di situ ya, beda kan gitu ya. Maka hendaknya kita itu fa'ajmilu fit talab, kata Rasulullah SAW, maka perbaikilah dalam mencari rizki. Ya jangan sampai menyakiti orang, ya pakai dengan cara yang halal, cara yang baik dan sebagainya. Kenapa? Karena Allah yang telah mengatur rizki, Allah yang menjamin rizki. Tinggal kita berusaha dengan cara yang terbaik, jangan asal-asalan ya. Apalagi kita tutup mata, tutup telinga ya, cuek gitu ya, mau nyaingi orang, mau nyakitkan orang dan lain sebagainya, nggak peduli, maka ini adalah salah ya, suatu kesalahan ya. Maka kita mengingat hadis yang sahih dari Rasulullah SAW dalam permasalahan mengais rezeki ini apa? Rasulullah telah mewanti-wanti ya, fa'ajmilu fit talab, maka perbagusilah ya di dalam cara kalian mencari rizki ya. Kenapa? Karena di sini katakan wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Dan betapa banyak daripada min dabah, daripada binatang yang melata, la tahmilu rizqaha, dia tidak membawa rizkinya, tapi Allahu yarzuquha, Allah lah yang memberikan rizki kepadanya, wa iyyakum, dan juga kepada kalian. Binatang yang memberikan rizki Allah, walaupun mereka tidak bisa membawa rizkinya, tidak bisa mencari rizkinya ya. Coba renungkan sekarang, ada enggak yaitu binatang ya, binatang yang hidup di udara, di angkasa raya, tetapi rizkinya itu di lautan ya, di dalam lautan. Gimana caranya? Ya di ketinggian langit sana, tetapi dia kemudian makanannya di dalam lautan. Ada ya, kita sering menyaksikan dari jenis burung abag itu, kemudian dia ketika turun ya, kemudian dia mendapatkan makanannya yaitu berupa ikan di lautan. Subhanallah, siapa yang telah memberikan rezeki? Allah ya, Allah. Kita renungkan juga, ada tumbuhan yang kita tahu bahwasanya tumbuhan itu tidak berjalan kan, tapi ada sebagian tumbuhan yang makanannya itu dari apa? Dari jenis hewan ya, jenis hewan ya. Kok bisa dia? Padahal dia nggak berjalan, yang berjalan itu adalah hewan gitu ya. Kok bisa? Bisa saja karena Allah lah yang telah mengatur rezekinya. Subhanallah. Tidakkah ini merupakan bukti wahai kaum muslimin bahwasanya Allah telah mengatur rezeki kita, anak-anak kita, istri kita ya. Tetapi kita diperintahkan tadi oleh Rasulullah fa'ajmilu fit talab, maka hendaknya kita memperbaiki sistem atau cara kita di dalam mencari rizki tersebut ya. Mau kita dengan cara menyakitkan orang lain, rizki kita ya seperti itu ya, tidak bertambah dan tidak berkurang ya. Mau kita dengan cara halal ya seperti itu, mau dengan cara haram ya seperti itu, mau dengan berdusta ya seperti itu. Maka betapa meruginya orang yang mencari rizki yang telah ditetapkan oleh Allah Rabbul Alamin, kemudian dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Rabbul Alamin juga berfirman, wa qala ta'ala wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Dan Allah itu memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya. Ingat wahai kaum muslimin, ya semoga kita dijaga hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki iri, hasad, dengki kepada saudara kita, kepada tetangga kita ya. Tentang apa? Tentang rizki yang itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Rabbul Alamin menginginkan tetangga kita menjadi orang yang kaya raya, maka bersyukurlah menjadi tetangganya. Ya, semoga kita dijauhkan, betul-betul dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah hati kita daripada iri, dengki, hasad terhadap orang-orang yang telah mendapatkan rizki yang luas dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan dengki kita itu semakin menjatuhkan kita di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Ya, tetapi ketika kita bahagia, kita bersyukur bahwasanya tetangga kita mendapatkan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya,
maka kita akan menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan manusia. Tetapi sayang seribu sayang, banyak orang-orang yang sebaliknya. Ketika tetangganya, ketika saudaranya, ya, ketika temannya itu mendapatkan rizki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala, betapa sakitnya hatinya, betapa iri dengki hatinya. Ya, naudzubillahi min dzalik. Maka dengan irimu, dengan apa? Hasadmu, ya, maka tidak akan pernah bisa merubah, ya, takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Dan Allah, ya, yarzuq, senantiasa memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya bighairi hisab, tanpa hitungan. Ya, kita nggak bisa menghitungnya, ya. Wallahi, ketika Allah Rabbul Alamin, ya, yabsutur rizqa liman yasha, yang memberikan, meluaskan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya, kadang otak kita itu nggak masuk akal, nggak bisa kita cerna gitu ya. Ya, biasanya misalkan saja barang ini harganya di pasaran gitu 55.000. Kita tawarkan misalkan 75.000, dibeli langsung. Ya, bukankah ini adalah kelapangan, keluasan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang dikehendakinya. Ya, sebaliknya wahai kaum muslimin, ketika Allah Rabbul Alamin yakbit, yaitu menyempitkan daripada rezeki seseorang, harga kita ambil di di grosir misalkan harganya 50.000. Ketika kita butuh uang, ya, ada orang yang membeli tapi mungkin apanya gitu ya kurang serk gitu ya, kita turunkan, kita jatuhkan sampai rugi. Ya sudah 40.000 gak apa-apa karena kita butuh gitu ya. Terkadang tidak mau, ya, padahal ambilnya 50.000, harga jual biasanya 75.000 misalkan saja. Tapi kita sudah jatuhkan harga 40.000 saja, dia tidak mau. Ya, itulah kalau Allah Subhanahu wa taala yakbit, yaitu apa? Menyempitkan, menyulitkan, ya, menyedikitkan, menyusahkan daripada rezeki seseorang. Maka keimanan kita bahwasanya Allah Ar-Razzaq, Ar-Razik, itu harus kita betul-betul kita tanamkan di dalam hati kita wahai kaum muslimin, agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Ketika kita mendapatkan rezeki yang melimpah, kita bersyukur kepada Allah. Ketika sempit, ya, sulit, susah, maka kita bersabar dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Ya, inna rabbak, sesungguhnya Rabbmu wahai Muhammad, yabsutur rizqa, dialah yang meluaskan rizki liman yasha, bagi orang yang dikehendakinya, wa yaqdir, dan juga Allah menetapkan, maksudnya adalah menyempitkan, ya, rizki kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bukti bahwasanya kita harus mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itulah zat yang maha pemberi rizki. Hada wa qad dzakkara subhanahu wa ta'ala ibadahu fi mawadi'a adidatin minal Qur'anil Karim annahu wahdahu ar-raziquhum al-mutakaffil biaqwatihim wa arzakihim, wa qad jaa at-tadhkiru bihada fil Qur'ani fi maqamain, maqamut tafaddul wal imtinani wa maqamud da'wati ila ta'ati wal khairi wal ihsani. Kata mu'allif rahimahullah ta'ala, ini, ya, merupakan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan bagi hamba-hambanya di berbagai tempat di dalam Al-Quranul Karim, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Isa razikuhum, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, al-mutakaffilu bi aqwatihim, Allah Rabbul Alamin yang menjamin kut, akwat, yaitu makanan-makanan pokok mereka, ya, wa arzakuhum, wa arzakihim, dan Allah yang menjamin dengan rizki-rizki mereka. Rizki, terkadang kita salah memanai wahai kaum muslimin, ya, rizki itu seolah-olah rizki itu ya hanya fulus, harta gitu saja, ya. Tidak wahai kaum muslimin, rizki itu luas cakupannya, bukan hanya sekedar harta. Udara yang kita hirup di setiap saat, ya, kemudian mata yang bisa melihat beraneka macam warna, kulit yang bisa merasakan, ya, kemudian hidung yang bisa menghirup, kemudian mulut atau lisan yang bisa merasa, dan juga yang lainnya,
itu merupakan rizki yang tidak ada taranya. Ya, kita mau merenungkannya. Istri kita yang soleha, anak-anak yang soleh dan soleha, kemudian juga tetangga yang baik, itu juga rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada lagi rizki ya, yang terkadang banyak manusia tidak ataupun melupakannya atau tidak menganggap itu rizki. Ya, dia ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban, seolah-olah rizki itu adalah kelancaran dalam usaha kita. Ya, yang mendatangkan daripada pundi-pundi keberuntungan. Ya, fulus dan fulus. Tidak, wahai kaum muslimin, tidak hanya itu saja. Ketika hati kita menjadi tenang, ketika hati kita itu menjadi senang mendengarkan Al-Quranul Karim, ketika hati kita itu menjadi senang, ketika kita melihat saudara-saudara kita itu berlomba-lomba dalam kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika hati kita itu tidak menjadi hati yang hasad dengan apa yang diperoleh oleh saudara-saudara kita, maka itu juga rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki itu cakupannya luas sekali, wahai kaum muslimin. Ya, bukan hanya sekedar fulus saja. Maka di sini dikatakan bahwasanya wa qad ja'at tadhkir, dan telah datang pelajaran atau peringatan bihada, dengan ini semuanya tentang permasalahan rizki. Di sini dalam Al-Qur'anul Karim ada dua makam. Ada dua makam. Yang pertama adalah maqam at-tafaddul wal imtinan. Jadi Allah itu memberikan rezeki sebagai bentuk daripada keutamaan dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah maqamud da'wah, yaitu apa? Posisi Allah Rabbul Alamin memberikan rezeki tersebut sebagai bentuk seruan ila ta'ah, ya, menuju kepada ketaatan. Ya, Allah memberikan rezeki ya agar manusia itu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal khair, dan berbuat baik, wal ihsan, dan berbuat ihsan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah sebutkan, peringatkan kita tentang permasalahan rizki yang Allah telah jamin ya bagi semua hamba-hambanya, itu dalam dua posisi. Yang pertama adalah posisi merupakan karunia, rahmat, ya, dan juga keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Posisi yang kedua sebagai bentuk dakwah, seruan untuk apa? Untuk berbuat taat, untuk berbuat baik, untuk berbuat ihsan. Ya, di sini kemudian Syekh Hafizahullah Tabaraka wa Ta'ala memberikan contoh-contoh baik dalam maqam tafaddul tadi ataupun maqam ad-da'wah ila ta'ati wal khairi wal ihsani. Famina amsilatil awwali qauluhu subhanahu. Contoh yang pertama itu adalah rizki, ya, tapi posisi dia itu at-tafaddul wal imtinan, sebagai keutamaan dan juga anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan diantaranya, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja, dan Allah lah yang telah menjadikan bagi kalian min anfusikum, dari jenismu, ya, azwaja, yaitu istri-istri kalian. Kita bersyukur bahwasanya istri kita Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan makhluknya itu berpasang-pasang, ya, laki-laki dan perempuan. Alhamdulillah, ya, istri kita itu jenisnya dari jenis kita. Andaikan jenisnya bukan dari kita, bisakah kita menjadi tenang, sakinah, mawaddah, warahmah? Ya, misalkan saja manusia itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikah dengan hewan, seperti kemarin rame-rame, ya, di Gresik lagi, ya, siapa seorang laki-laki yang menikah dengan kambing gitu, ya. Naudzubillahi min dzalik. Bisakah dia tenang? Nggak, bisakah dia tenang? Tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa memunculkan yang namanya mawaddah warahmah wasakinah bainahuma, tidak bisa. Tetapi ketika Allah Rabbul Alamin menjadikan kita berpasang-pasang daripada az-zakar wal unsa, masya Allah, ya, ketika itu ketika kita bersanding dengan istri kita, maka hati kita menjadi tenang, karena itu merupakan sunnatullah, ya, sunnatullah yang berjalan sampai nanti yaumil qiyamah. Jadi lelaki itu bisa tenang bersanding dengan seorang wanita. Begitu pula seorang wanita itu akan menjadi tenang, ya, bersanding dengan laki-laki. Ya, bagaimana dengan mereka yang sekarang ramai, ya, LSL, apa artinya? Laki-laki sama laki-laki, gay misalkan, naudzubillah min dzalik. Wallahi mereka tidak akan pernah bisa tenang, ya, karena itu telah menyelisih daripada sunnatullah. Bagaimana juga dengan PSB,
Ya, perempuan sama perempuan, lesbi. Naudzubillahi min dzalik. Wallahi mereka tidak akan pernah bisa tenang. Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ini juga merupakan rezeki wahai kaum muslimin. Allah jadikan kita itu berpasang-pasang, laki-laki pasangannya perempuan, Masya Allah gitu ya. Perempuan pasangannya laki-laki. Ya, itu indah sekali. Ya, maka mereka yang menyalahi kodrat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya untuk kembali kepada jalan yang benar. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah. Kemudian Allah Rabbul Alamin menjadikan ya min azwajikum dari istri-istri kalian. Ya, apa benin? Benin itu ada anak. Ya, mencakup juga badannya anak perempuan juga, laki-laki dan perempuan gitu ya. Wa hafadah. Ya, wa hafadah itu adalah waladul walad. Ya, anaknya anak gitu ya, apa cucu gitu ya, dikatakan oleh para ulama dan juga para mufassirin, hafadah itu adalah waladul walad, ya anaknya anak gitu ya, ibnul ibn ya, kalau dalam masalah waris kan gitu, ibnul ibn ya, hawadah. Dan Allah telah menjadikan bagi kalian daripada istri-istri kalian tadi benin wa hafadah, yaitu anak-anak dan juga apa tadi, cucu-cucu. Ini merupakan rezeki yang agung, Masya Allah. Orang itu kalau masih kecil pengen jadi remaja gitu ya. Remaja pengen jadi dewasa. Dewasa pengen menikah. Menikah pengen apa? Punya anak. Ya, setelah punya anak, pengen anaknya gede untuk bisa menikahkan. Ya, kemudian setelah itu menanti pengen memiliki cucu. Dan itulah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, sunnatullah yang berjalan seperti itu. Ya, nggak ada ya mereka yang dari anak-anak kemudian menjadi remaja, kemudian pengen lagi menjadi anak kecil gitu, nggak ada. Pengennya menjadi dewasa, pengennya menikah, setelah menikah pengen apa? Punya anak. Nggak ada orang yang setelah menikah kemudian apa? Nggak punya anak. Itu satu dua yang itu sudah menyalahi takdir kan gitu. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian kalau sudah punya anak yang gede-gede, nggak ada satupun orang tua yang tidak menginginkan anaknya cepat mendapatkan jodoh, nggak ada. Ya, hanya orang yang terbalik akalnya. Kalau mereka sudah punya anak gede-gede nggak pengen menantu gitu ya. Begitu pula setelah menikahkan pengen apa? Memiliki cucu dan begitu seterusnya. Ya, dan itu adalah rizki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa razaqakum minat thayyibat, dan Allah telah memberikan rizki kepada kalian dari yang baik-baik. Masya Allah. Ya, kita itu sebagai manusia cenderung kepada yang baik apa kepada yang buruk? Ya, maksudnya yang kita inginkan. Coba renungkan. Kita ketika pengen punya istri yang baik atau yang jelek? Ya, baik. Ya, inilah yang merupakan sunnatullah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pengen mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan itu merupakan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Ababil batili yu'minun. Apakah dengan kebatilan-kebatilan? Sebagian mufassir atau mufassirun, para ahli tafsir memaknai dengan afabil batil di sini adalah al-asnam wal andad, ya, berhala-berhala dan tandingan-tandingan ya yang dijadikan sebagai tandingan-tandingan untuk Allah. Yu'minun, mereka itu beriman. Ya, apakah dengan al-asnam wal andad mereka itu beriman? Wa bi ni'matillahi hum yakfurun, sedangkan dengan nikmat-nikmat Allah Rabbul Alamin hum yakfurun, mereka itu mengingkari. Bukankah Allah yang telah menciptakannya? Bukankah Allah yang telah senantiasa memberikan rezeki kepadanya? Bukankah Allah yang telah mengatur ini dan itu, menghilangkan daripada kesusahannya, mendatangkan kemaslahatan baginya? Bukankah itu merupakan nikmat-nikmat yang agung dari Allah Rabbul Alamin? Tapi mereka mengingkari di dalam uluhiyah, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-asnam wal andad, yang mereka imani, mereka tidak mampu memberikan secuil pun rizki daripada rizki yang telah diterimanya. Tapi yang memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka beriman kepada al-asnam wal andad yang tidak sanggup memberikan rizki kepada mereka. Tetapi ketika Allah Rabbul Alamin yang memberikan rizki kepada mereka, justru mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa meruginya orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah Allah rizkikan kepada mereka. Wa qauluhu ta'ala, wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr. Dan sungguh
kami telah memuliakan Bani Adam. Masya Allah, ini adalah sebuah kalimat ya dari Allah Rabbul Alamin yang hendaknya kita renungkan. Sungguhnya kami telah memuliakan anak Adam. Ya, Allah telah memuliakan kita. Ya, bagaimana mungkin kemudian orang itu kufur nikmat dan juga kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala? Allah telah memuliakan kita sebagai anak Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan Allah yang telah membawa mereka baik di dalam daratan maupun dalam lautan. Ya, jangan kira ketika kita misalkan di sini kemudian biasa terbang menuju ke Madinah ya dalam waktu yang singkat sekitar 9 jaman. Ya, siapa yang membawa? Apa kecanggihan daripada ta'irah, daripada pesawat? Tidak, wahai kaum muslimin, tetapi Allah lah yang membawa kita ke sana. Ya, dan itu merupakan rezeki yang agung. Ya, begitu pula dengan kapal laut. Ya, apakah kecanggihan daripada kapal laut tersebut yang membawa kita dari sini ke sana? Ya, tidak, wahai kaum muslimin, tetapi itu murni Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan kemuliaan kepada kita. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami telah memberikan rezeki kepada anak Adam minat thayyibat, dari perkara-perkara yang baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan sungguh kami telah mengutamakan, memuliakan mereka di atas makhluk-makhluk yang banyak. Ini menunjukkan bahwasanya kita sebagai manusia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita punya akal, ya, kita punya ini dan itu yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Maka hendaknya kita bersyukur, kita jalankan nikmat ini ke dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala Allahu alladzi ja'ala lakumul arda qarara. Ya, Allah lah yang telah menjadikan bagi kalian al-ardu, bumi, qarara, sebagai tempat untuk menetap. Ya, qarara. Was-samaa'a binaa'a, dan juga langit sebagai atap. Wasawwarakum, kemudian Allah membentuk rupa kalian, fa'ahsana suwarakum, kemudian Allah memperbagusi bentuk kalian. Ya, wa razaqakum minat thayyibat, dan dialah Allah yang telah memberikan rezeki ya dari rezeki yang baik-baik. Dzalikumullahu rabbukum, itulah Allah Tuhan kalian. Fatabarakallahu Rabbul Alamin, maka maha suci Allah Rabb, ya, pengatur seluruh jagat raya. Maka di sini kita tadi telah membaca beberapa ayat, ya, di antaranya 1, 2, 3. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki kepada kita sebagai apa tadi? Yang pertama makomnya, makom at-tafaddul, yaitu makom sebagai posisi, sebagai keutamaan. Allah berikan keutamaan wal imtinan, dan juga anugerah yang luar biasa kepada kita. Ya, kelihatannya waktunya juga sudah habis ini. Ya, 20.52 ya. Pinginnya sih diselesaikan sampai yang kedua, tapi gimana ya? Waktunya juga. Waktu juga yang membatasi kita. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah tabaraka wa ta'ala dalam permasalahan atau nama Ar-Razzaq dan Ar-Razik. Ya, Ar-Razzaq dan Ar-Razik. Seru, wahai kaum muslimin, kalau kita mau merenungkan, kita mau menggunakan hati kita, menggunakan akal sehat kita ya dalam mengkaji daripada Asma'ullah Al-Husna yang pada malam hari ini, yaitu terkait dengan Ar-Razzaq dan Ar-Razik. Ya, barangkali dari pembahasan yang kita sampaikan, walaupun belum belum menyeluruh, ya, separuhnya belum ya, tapi insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah tabaraka wa ta'ala. Saya kembalikan waktu kepada MC. Ustaz, jazakumullahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, pemirsa Furqan TV dan pendengar sekalian, apabila Anda memiliki pertanyaan dapat Anda sampaikan kepada kami secara langsung melalui pesan WhatsApp atau melalui telepon WhatsApp di nomor 0812 5952 1312. Baik Ustaz, kita baca pertanyaan yang telah masuk di redaksi kita. Pertanyaan pertama Ustaz, kenapa orang bisa mati kelaparan padahal rezeki itu telah ditentukan? Silakan Ustaz. Barakallahu fiik, penanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
kenapa manusia kok bisa mati kelaparan? Ya, kenapa kok bisa mati kelaparan seperti di negara-negara yang apa namanya ya, tidak ada turun hujan, kemudian panen juga sulit gitu ya, bantuan makanan juga apa namanya sulit gitu ya. Itu kok bisa gimana ya? Ketahuilah wahai kaum muslimin bahwasanya ajal itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di rahim ibu kita. Ya, ada sebagian ulama rahimahullah tabaraka wa taala yang menyebutkan pada usia kehamilan yaitu 40 kali 3. Berarti berapa itu? 120. Berarti 4 bulan ya. 4 bulan. Itu telah ditetapkan. Rizki kita ditetapkan, jodoh kita ditetapkan, ajal kita juga ditetapkan. Maka apakah pembenturan seperti ini? Tidak. Rizki telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya tadi, "Innallaha huwar-razzaq dzul quwwatil matin." Tapi ingat, di dalam ayat-ayat yang lain juga Allah sebutkan bahwasanya Allah itu menyempitkan, menahan daripada rizki itu, dan Allah meluaskan rizki kepada siapa yang dikehendakinya. Itu juga terkait dengan takdir. Maka jika demikian halnya, ada orang yang disempitkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa saja ketika rizki itu disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang itu dalam keadaan sampai kelaparan, kemudian sampai mati. Ya, itu ada. Maka kedua hal ini tidak berbenturan. Jadi Allah Rabbul Alamin yang telah mentakdirkan ajal kita. Allah juga yang telah mengatur rizki kita. Tapi Allah itu mengatur rizki kita. Yaitu Allah itu yaqbid liman yasha. Allah itu menyempitkan, menahan rizki itu bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah itu yabsut liman yasha. Allah itu juga meluaskan rizki bagi siapa yang dikehendakinya. Maka sangat mungkin ada orang yang dia disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kelaparan, nggak bisa makan, kemudian dia mati. Itu sangat-sangat mungkin sekali. Ya, jadi dua takdir ini tidak berbenturan sama sekali. Kenapa? Karena yang menetapkan adalah Allah, dan Allah itu melakukan perkara sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Tadi disebutkan dalam ayat bahwa rizki itu sudah dijamin. Apa saja bentuk rizki yang dijamin? Apakah hanya kebutuhan pokok saja atau bagaimana, Ustaz? Silakan. Barakallahu fiik. Penanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi di dalam Al-Qur'an ayat 60 surat Al-Ankabut, Allah Rabbul Alamin berfirman, "Wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqaha." Rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Juga wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha dalam surah Hud ayat 6, dan juga ayat-ayat yang lain yang menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rizki bagi hambanya. Di antaranya juga dalam surah Adz-Dzariyat tadi ya 58. Innahu huwar razzaq dzul quwwatil matin, kan gitu. Dan makna razzaq itu adalah al-mutakaffil, yaitu apa? Menjamin rizki bagi setiap hamba. Ketahuilah wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah tentang masalah qut, apakah tentang permasalahan rizki-rizki yang lain, ya, apakah pekerjaannya, kemudian juga apa namanya hal-hal yang lain, ya, itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan berarti kita tidak mengambil sebab. Ya, kita ambil sebab. Misalkan kita ingin jadi orang kaya, ya, maka kita mengambil sebab bekerja. Kita ingin hati kita itu tenang, ya, dan itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala berupa as-sakinah. Bagaimana kita caranya? Ambillah sebab, yaitu mendatangi kajian-kajian, membaca Al-Qur'an, mengingat Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Jadi mudahnya semua rezeki ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah berfirman tadi, Ad-Dzariyat 58, "Innallaha huwar-razzaq dzul quwwatil matin." Ya, sungguhnya Allah itu senantiasa memberikan rizki. Rizki kesehatan, rizki jodoh, rizki anak-anak yang soleh, rizki istri yang soleha, rizki orang tua yang soleh, dan juga yang lainnya. Itu telah ditetapkan dan Allah yang menjaminnya. Karena makna razzaq itu adalah al-mutakaffil bi arzakil ibad. Allah yang menjamin
pada semua rizki hambanya. Maka kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin, maka kita bukan berarti berpangku tangan, tidak. Tetapi kita harus mengambil sebab. Ya, kalau tidak bagaimana? Orang pengen bisa makan, memberikan makan istri dan juga anak-anaknya, tapi malas, ya nggak mau kerja gitu. Apakah dia akan mendapatkan nafkah untuk istri dan anak-anaknya? Wallahi sulit. Ya, gambarannya kayak apa ya, sulit gitu ya, nggak mungkin lah gitu ya. Maka dengan bekerja, mengambil sebab, Allah yang mengatur rezeki kita, tetapi kita harus mengambil sebab bagaimana kelancaran memberikan nafkah dan lain sebagainya yang terkait dengan rezeki itu kepada diri kita, istri dan juga anak-anak. Barakallahu fiikum. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah benar atau sahih apabila kita membaca surat Al-Waqiah setiap malam maka melancarkan rezeki bagi pembacanya? Silakan. Barakallahu fiikum. Ya, ada beberapa surat-surat yang diperintahkan untuk kita baca ya sebelum tidur pada waktu malam ya. Di antaranya juga surah-surah Al-Mulk, kemudian juga Al-Waqiah dan lain sebagainya ya. Maka ketahuilah ini isyarat bagi kita akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian kita renungkan, wahai kaum muslimin, apakah kita hanya sekedar membaca itu saja ya, tidak ada usaha di pagi harinya? Maka kita membaca kemudian juga berusaha di pagi harinya dengan mengambil sebab ya, bagaimana rezeki ini bisa lancar. Misal saja pada subuh ya jangan tidur ya, maka bersegeralah ya untuk mengais rezeki. Ya tentu saja setelah kita membaca Al-Quran, setelah kita dzikir maksurat ya, setelah itu bisa bila perlu ya membantu istri ya, bukan berarti kesibukan rumah tangga itu hak mutlaknya istri, bukan ya, tapi hak ataupun kewajiban, bukan hak ya, kewajiban kita selaku suami dan juga istri, bagaimana tercipta rumah tangga itu harmonis kan gitu ya, bukan diserahkan pada istri ya, capek okono ya, yang penting saya kerja kan gitu, bukan gitu ya. Jadi kita baca seperti itu tadi, surah Al-Waqiah, surah Al-Mulk dan lain yang telah kita ketahui tentang fadail daripada membaca surat-surat khusus gitu ya. Maka setelah itu kita mengambil sebab, baik kaum muslimin, agar rezeki kita itu lancar gitu ya. Di antaranya berbagi-bagi ya untuk mengais rezeki. Ya, jangan malah tidur. Jangan malah tidur, bangun nanti jam 8 baru kerja gitu ya Allah ya. Jangan ya. Insya Allah Ta'ala, tapi ingat tadi, bukan hanya sekedar membaca di malam harinya, tetapi juga harus ada sebab gitu ya. Bagaimana kita mengambil sebab agar dimudahkan, dilancarkan di dalam permasalahan rezeki. Dan juga kita ingat ketika kita keluar rumah juga meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa ya, bersemangat kemudian lupa ya, enggak berdoa ketika keluar rumah ya, dan juga banyak berzikir, beristighfar. Ya, bukan hanya sekedar membaca surat itu tadi aja ya, tapi juga banyak ya perkara-perkara yang mendatangkan rezeki itu. Di antaranya apa? Yaitu membaca wirid-wirid seperti tasbih, tahmid, takbir. Kemudian juga yang lainnya istighfar, ya banyak-banyak beristighfar di di sepertiga malam terakhir ya. Insya Allah ya Allah akan memberikan kelancaran di dalam rezeki kita. Dan juga satu hal yang perlu diingat, bahwasanya jika kita dilancarkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanamkan dalam hati kita, maka itu semata-mata ya karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena pinternya kita, bukan karena doa kita yang hebat, bukan karena bacaan ini dan itu, tapi yakin ya bahwasanya itu adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Banyak orang bilang dalam mencari rezeki itu yang penting barokah, Ustaz. Apa yang dimaksud rezeki yang barokah, Ustaz? Barakallahu fiik. Barokah ya itu adalah khairun katsir. Ya, kebaikan yang melimpah. Kaum muslimin, di dalam kita mengais rezeki betul sekali yang penting itu barokah. Ya, ada orang ya dia pendapatannya satu harinya itu tidak sampai 100.000. Ya, tidak sampai 100.000, bisa dibilang 80.000. Anaknya banyak sekali. Ya, anaknya itu 9 misalkan.
Ya. Tetapi kenapa kok berkah? Kenapa kok cukup gitu ya? Ada orang yang gajinya itu lebih daripada itu. Ya tadi saya gambarkan 80.000. Itu cukup gitu ya. Buat bayar SPP anaknya ya cukup, buat makannya ya cukup, buat bayar ini dan itu cukup dalam 1 bulan. Ya, kisaran gajinya anggap saja 2 juta berapa ya? 2.700.000 misalkan ya, atau 2.400.000 gitu ya. Ya. Kemudian ada juga yang gajinya itu sampai puluhan juta. Ya, tapi kenapa nggak cukup gitu ya? Kurang gitu ya. Karena biayanya tinggi gitu. Ya, maka itulah kalau kita mau kembali menelusuri, itulah keberkahan dan tidak berkahnya harta yang didapat. Ya, mungkin orang yang mendapatkan harta yang pas-pasan tadi, tetapi cukup gitu ya, tidak kurang, anaknya juga nggak rewel, nggak puri dan lain sebagainya, istrinya juga nggak puri, menerima gitu ya, itu berkah, ya kebaikan. Harta yang didapat tadi itu berkah, walaupun tidak seberapa, ya istrinya nerimo, anaknya juga nerimo, ya gitu ya, yang dimakan juga mengenyangkan gitu, walaupun makannya biasa-biasa saja. Orang yang gajinya mungkin tinggi dengan membeli 2 kilogram daging sapi misalkan, di rawon, di ini gitu ya. Tetapi terkadang juga anaknya masih rewel, istrinya masih ini dan itu kan gitu. Ya, tetapi mereka yang mendapatkan seharinya harus memutarkan 80.000 ini, bukan hanya untuk makan, tetapi untuk ini dan itu, untuk kebutuhan yang lainnya. Tapi berkah gitu. Anaknya makan misalkan saja dengan tempe dan juga ayam yang secuil misalkan, dia bersyukur, ya bahagia, anaknya juga sehat-sehat. Maka ini yang dimaksud dengan berkah, ya harta yang didapatnya itu menjadi kebaikan bagi diri dan keluarganya, istri dan anak-anaknya. Namun di sana ada orang itu yang mendapatkan harta yang melimpah tetapi tidak berkah, ya. Contohnya bagaimana? Mudah sekali, ya. Contohnya ada orang yang misalkan gajinya itu berapa ya, 6 juta lah ya, satu bulan 6 juta, berarti kalau dihabiskan di dalam 1 bulan itu 200.000 itu kurang ya. Kok bisa saja ya, anaknya yang rewel gulung-gulung di jalan ya, di depan toko mainan, minta mainan seharga 250.000 padahal jatahnya hanya 200.000. Mungkin ya, hal itu terjadi. Saya pernah menyaksikan seorang anak dengan bapaknya. Tiba-tiba anaknya itu gulung-gulung sampai ke jalan raya. Sebagai seorang ayah, dia malu. Kemudian apa yang diminta oleh anaknya itu dituruti. Ya begitu terus. Ya, anaknya nanti diajak kemana lagi juga seperti itu. Kenapa? Oh, orang tua saya itu kalahnya di sini. Kalau saya gulung-gulung pasti dibelikan kan gitu. Maka ini tidak menjadikan kebaikan bagi istri dan anaknya. Ya. Nah, siapakah yang menjadikan itu? Yang menjadikan berkah dan tidaknya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan serta-merta wahai kaum muslimin, ya harta itu berkah atau tidak berkah, itu serta-merta seperti itu tidak, tapi juga ada sebabnya. Ya, ada sebabnya. Mungkin saja harta yang didapatkan caranya dengan cara yang haram atau yang lain sebagainya sehingga harta itu tidak berkah. Tetapi kalau kita kerja dengan cara yang halal, kemudian hati kita adalah menjadi hati qanaah, menerima daripada pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Istri kita juga bisa menerima apa adanya, anak-anak kita juga bisa menerima apa adanya. Duhai, maka ini adalah keluarga yang indah sekali, ya. Yang mestinya kalau dipandang dengan kacamata matematika dunia itu kurang gitu ya, kurang. Tetapi apa yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu itu berkah, menjadikan sesuatu itu baik untuk suami, untuk istri, untuk anak-anaknya, ya, dalam nafkah kehidupan sehari-harinya. Jadi berkah tadi adalah khairun katsira, yaitu kebaikan yang melimpah bagi orang yang mendapatkannya. Ya, baik bagi suami, baik bagi istri, dan baik bagi anak-anaknya. Sebaliknya, kalau harta itu tidak berkah, maka bisa menjadi hal itu adalah keburukan bagi suaminya, bagi istrinya, dan juga bagi anak-anaknya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mungkin ini apa yang bisa saya sampaikan dan bisa jawab. Ya, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada
ilmu kita, pada umur kita, pada harta kita, pada keluarga kita, ya, dan semoga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Allahu khairan atas jawabannya. Baik pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, demikianlah kajian yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Anda dapat menyimak kajian Fiqh Asmaul Husna secara rutin di setiap malam Jumat pada waktu jam 8 hingga selesai bersama Ustadzuna Abu Rima Al-Si hafizahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di kesempatan-kesempatan berikutnya. Akhirnya kami dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat menikmati tayangan-tayangan kami berikutnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.